Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Mahendra dari tim Sister akan menjelaskan bagaimana alur dosen melaporkan LKD per semesternya. Jadi, dosen silakan menggunakan akun dosennya di Sister perguruan tinggi masing-masing untuk mengisi portofolio dan melaporkan LKD tiap semesternya. Jika dosen yang bersangkutan belum memiliki akun, silakan klik daftar di sini, lalu isikan NIDN dan juga email aktifnya. Jika NIDN-nya belum terdata atau belum dibuat akunnya, maka email akan menerima link aktivasi untuk mengaktifkan akun dari dosen yang bersangkutan. Selanjutnya, masuk ke username, masukkan username dan juga passwordnya jika sudah memiliki akun. Intinya dari pelaporan LKD ini adalah pengisian portofolio, sedangkan untuk pelaporan LKD itu bersifat otomatis. Jadi, yang perlu dilakukan tiap semester dan tiap waktu adalah melengkapi di bagian pelaksana pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga penunjang, serta di bagian kualifikasi, terutama bagian diklat. Langsung saja, ketika dosen ingin melaporkan LKD-nya, masuk ke menu layanan BKD dan sub menu rekap kegiatan. Di PO 2010, dosen-dosen diminta untuk mengisikan laporan semester sekarang dan rencana semester depan. Namun, untuk PO 2021 ini, PO BKD, yang harus diisikan hanya laporan semester ini. Untuk rencana bagaimana? Rencana yang akan dibuat itu adalah rencana semester itu juga, jadi bukan rencana semester depan. Dan yang mengisikan rencana itu bukan dosen, tetapi berdasarkan laporan dari Bapak Ibu dosen sekalian yang mengisi LKD. Ketika laporan sudah selesai diverifikasi, Sister akan menarik laporan Bapak Ibu dan mengkopikannya menjadi rencana juga. Sehingga laporan dan rencana akan terrealisasi 100%. Jadi, berfokuskan di laporan saja. Ketika pertama kali Bapak Ibu mengakses laporan, maka Sister akan langsung otomatis menarik atau mengautoklaimkan semua kegiatan Bapak Ibu dosen, mulai dari pelaksana pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang, serta mengecek per 3 tahun jika dosen sudah memiliki jabatan fungsional mulai dari asisten ahli sampai guru besar atau profesor. Saya akan menjelaskan tentang tampilan menu yang ada pada laporan LKD ini. Yang pertama adalah informasi untuk dosen. Ini adalah informasi waktu pelaporan. Ada informasi penarikan kinerja. Penarikan kinerja ini adalah rentan waktu Sister akan menarik semua pelaksanaan kegiatan portofolio Bapak Ibu dosen yang ada di portofolio Sister yang dilaporkan dalam semester tersebut. Sebagai contoh, periode penarikan kinerja adalah 1 Januari 2021 sampai 31 Juli 2021. Hal ini menandakan semua pelaksana pendidikan sampai pelaksanaan penunjang yang di mana tanggal pelaksanaan, tanggal SK, atau tanggal pelaksanaan maupun tanggal terbit dalam rentan waktu 1 Januari 2021 sampai 31 Juli 2021 akan diklaim secara otomatis ke laporan Bapak Ibu sebagai laporan semester tersebut. Lalu ada periode pengisian, adalah rentan waktu yang digunakan untuk dosen-dosen melakukan klaim atau auto-klaim dan memilih mana yang menjadi beban lebih di laporan BKD-nya. Selanjutnya, periode penilaian adalah waktu yang diberikan untuk asesor melakukan penilaian. Yang membuat periode ini adalah yang pertama, jika perguruan tingginya adalah PTN, maka yang membuat adalah unit BKD internal PT. Namun, jika dia perguruan tinggi yang induknya
L2 Dikti atau kementerian lain, berarti yang membuat adalah unit BKD L2 Dikti dan unit BKD kementerian lain atau KL. Setelah ke bagian info untuk dosen, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian bawah ini adalah tabulasi kegiatan. Tabulasi kegiatan adalah menu yang digunakan untuk Bapak Ibu dosen untuk melihat dari masing-masing kegiatan. Sebagai contoh, jika berwarna biru di bagian pelaksanaan pendidikan, maka yang muncul adalah data-data di bagian pelaksanaan pendidikan. Jika pelaksanaan penelitian, berarti yang muncul adalah pelaksanaan penelitian. Terus sampai di bagian simpulan. Selanjutnya, di sini ada nama menu atau data diambil dari menu. Ini adalah menu dari asal data sehingga memudahkan Bapak Ibu dosen ketika ada data yang belum dimasukkan ke dalam LKD, Bapak Ibu bisa berpindah ke dalam menu tersebut. Sebagai contoh, Bapak Ibu tinggal klik kualifikasi diklat, maka otomatis dia akan masuk ke dalam halaman diklat atau submenu diklat. Lanjut, di bagian selanjutnya, ini ada tombol tarik kinerja dari portofolio. Di masing-masing sub rubrik atau sub kegiatan, di bagian masing-masing pelaksanaan kegiatan kinerja BKD, itu ada tombol tarik kinerja dari portofolio. Gunanya untuk apa? Karena ini bersifat autoclaim. Ketika pertama kali diakses oleh dosen, jika ada kegiatan yang belum diinputkan, silakan inputkan melalui portofolionya. Dan bagaimana jika kegiatan tersebut ingin diklaim atau dimasukkan? Silakan gunakan tombol tarik kinerja dari portofolio untuk masing-masing kegiatan. Sebagai contoh, mengikuti diklat prajabatan golongan 3. Ini seharusnya ada kegiatannya, misalnya. Bapak Ibu silakan masuk data diambil dari menu, kualifikasi atau diklat, lalu tambahkan diklat yang dimaksudkan, misalnya di pelaksanaan pendidikan, pengembangan, sertifikasi dosen, atau di bagian pendidikan, pelatihan jabatan, lalu menambahkan kegiatannya. Tahun penyelenggara 2021, tanggal mulainya misalnya di bulan Mei, tanggal 1, tanggal selesainya itu di bulan Mei juga, tanggal 4. Nomor SK, lalu tanggal SK-nya kita samakan misalnya. Tanggal SK penugasan. Lalu upload dokumennya. Ketika berhasil disimpan, Bapak Ibu bisa kembali ke layanan BKD di bagian rekap kegiatan di pelaksanaan pendidikan. Bapak Ibu diberi dua cara. Yang pertama adalah dengan klik tombol tarik kinerja dari portofolio. Pada masing-masing sub kegiatan di sini ada masing-masing kotak dan di atasnya ada tombol seperti refresh. Dan jika diarahkan itu ada tarik kinerja dari portofolio. Gunanya untuk apa? Untuk masing-masing kotak tersebut akan melakukan penarikan secara spesifik. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai contoh ini diklik di bagian mengikuti diklat prajabatan golongan 3, maka Sister akan menarik kinerja yang dimana kegiatannya sesuai dengan periode penarikan kinerja di bagian mengikuti diklat prajabatan golongan 3. Jika ini diklik, maka dia akan otomatis terklaim. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, jika yang diisikan ada banyak atau Bapak Ibu kebingungan mau diklaim yang mana, di sini kita menyediakan juga tarik kinerja dari portofolio ada di pojok kanan atas di bagian header. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menarik semua kinerja. Jadi kalau yang tadi
yang saya jelaskan barusan adalah untuk spesifik di kegiatan tersebut, tetapi untuk tarik kinerja dari portofolio yang ada di paling atas, itu untuk menarik semua kegiatan, mulai dari proses pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, sampai kewajiban khusus yang dimana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penarikan kinerja yang belum diklaim sebagai laporan LKD pada semester tersebut bisa dilakukan autoclaim. Lanjut ke bawahnya Bapak Ibu, di sini adalah tombol ubah data. Ubah data kami sediakan untuk apa? Untuk mengubah pertemuan. Karena pertemuan ini diperoleh dari feeder PD Dikti, namun ada satu kasus di mana ada beberapa perguruan tinggi yang pelaksanaan perkuliahannya ternyata ada satu mata kuliah yang dianut atau diampu oleh lebih dari 10 dosen, di mana 10 dosennya itu masuk atau memenuhi 16 pertemuan untuk semua dosennya. Oleh karena itu, kita menyediakan tombol aksi digunakan untuk mengubah pertemuan tersebut. Jadi, dilakukan pertemuan, Bapak Ibu dosen tersebut tinggal menambahkan jumlah tim teachingnya ada berapa untuk kebutuhan pendataan asesor. Lalu jumlah pertemuannya tinggal ditambahkan. Secara otomatis, sistem akan melakukan counting sesuai dengan rumus yang berlaku, di mana jumlah pertemuan real per 16 dikali beban SKS mata kuliah. Itulah SKS BKD yang akan diperoleh. Kemudian ada bagian status di mana semua yang pertama kali diklaim akan statusnya menjadi selesai. Hal ini menandakan apa? Bahwa kegiatan tersebut selesai dilakukan. Bapak Ibu, dosen itu bisa melakukan pengubahan datanya. Dengan cara apa? Dengan cara klik tombol selesai tersebut, lalu ubah statusnya. Berlanjut, gagal, dan juga beban lebih. Ini digunakan untuk klaim beban lebih ataupun mengubah status selesai menjadi berlanjut. Atau bagi kegiatan yang gagal bisa diubah menjadi beban gagal. Jika Bapak Ibu memilih status selesai atau berlanjut, maka kegiatan tersebut masuk sebagai SKS BKD utama. Jika Bapak Ibu memilih statusnya menjadi beban lebih, maka kegiatan tersebut akan masuk SKS lebih. Jika Bapak Ibu memilih statusnya adalah gagal, maka kegiatan tersebut dianggap nol atau tidak memenuhi. Selanjutnya, untuk dokumen, semua dokumen itu diperoleh atau diinputkan melalui portofolio masing-masing kegiatan. Namun ada beberapa kegiatan yang harus diinputkan dokumennya di layanan BKD. Itu apa saja? Yang pertama adalah pengajaran, pembimbingan, pengujian, aktivitas kemahasiswaan, dan data tugas belajar. Di mana keempat kegiatan tersebut yaitu pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan sumber datanya dari feeder yang tidak memerlukan dokumen. Tetapi untuk kebutuhan asesmen itu diperlukan dokumennya. Bagaimana cara menginputkannya? Ketika Bapak Ibu pertama kali mengakses yang sumber datanya dari feeder predikti, maka akan muncul seperti ini. Belum ada bukti ajar atau belum ada dokumen, terutama di bagian pelaksanaan pendidikan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja salah satu kegiatan tersebut. Misalnya saya ingin menambahkan bukti ajar user experience. Lalu tinggal klik bukti ajarnya. Lalu di bagian bawah ada upload dokumen. Dan ini bersifat multiple. Bapak Ibu bisa memilih filenya. Contoh, saya mengisikan jurnal perkuliahan. Lalu simpan. Lalu karena ini bersifat multi dokumen, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan dokumen lain. Sebagai contoh mungkin daftar nilai.
Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini bersifat multi dokumen. Jika sudah semua diinputkan, Bapak Ibu tinggal kembali saja, maka statusnya jika sudah memiliki bukti ajar atau dokumen, maka akan tercentang berwarna biru seperti ini. Selanjutnya, karena ini bersifat autoklaim, Bapak Ibu tinggal hanya perlu melakukan pemeriksaan mulai dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, dan kewajiban khusus. Mana kegiatan yang sudah diinputkan. Sekarang masuk ke kewajiban khusus. Di manakah letaknya? Letaknya kewajiban khusus fungsional itu ada di antara sub menu pelaksanaan penunjang dan juga simpulan. Di mana kewajiban khusus mulai untuk PO 2021 untuk semua jabatan fungsional. Di mana ketentuannya adalah berdasarkan TMT atau terhitung mulai tanggal fungsional terakhir. Sebagai contoh di sini adalah dia merupakan asisten ahli 150, di mana dia terhitung mulai tanggalnya menerima SK fungsional asisten ahli tersebut adalah 1 November 2014. Sehingga sesuai ketentuan PO BKD 2021 itu adalah kumulatif per 3 tahun berdasarkan TMT fungsional terakhir. Oleh karena itu, untuk masa kewajiban khusus per 3 tahun masing-masing dosen akan berbeda. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk Bapak Ibu dosen untuk melengkapi portofolionya per 3 tahun ke belakang. Jadi karena sekarang adalah tahun 2021, berarti dari tahun 2018, 19, 20, dan sekarang tahun 2021. Seperti itu. Nah, kembali ke masa berlaku kewajiban, itu dihitung per 3 tahun kumulatif. Sebagai contoh di sini adalah 1 November 2014. Berarti 3 tahun kemudian adalah 1 November 2014 sampai 1 November 2017. Karena kan sekarang tahun 2021, berarti bukan termasuk bagian sampai 2017, karena itu sudah lewat. Lanjut lagi, dihitung per 3 tahun kemudian, berarti 1 November 2017 sampai 1 November 2020. Itu juga karena tahunnya sudah lewat. Oleh karena itu, bukan bagian dari situ. Sekarang adalah tahun 2021, berarti 3 tahun kemudian dari 2020. Berarti masa berlaku kewajibannya adalah 1 November 2020 sampai 1 November 2023 untuk pelaporan semester ini. Ini saya mencontohkan khusus untuk dosen ini, Bapak Ibu. Lalu di bagian bawah ini adalah syarat kewajiban khususnya. Masing-masing kewajiban khusus memiliki syaratnya. Silakan Bapak Ibu lihat PO BKD 2021, di situ ada syaratnya. Di sini ada contoh kewajiban khusus asisten ahli, di mana asisten ahli itu menulis buku ajar atau buku teks minimum 1 atau menulis publikasi ilmiah minimum 1. Perlu ditekankan kembali Bapak Ibu, kewajiban khusus fungsional adalah seperti cicilan. Jika diibaratkan dalam 3 tahun tersebut adalah 6 semester. Pelaporan semester pertama tidak memenuhi, pelaporan semester 2 tidak memenuhi, pelaporan semester 3 ternyata sudah memenuhi. Berarti dia pelaporan semester 4, 5, dan 6 itu sudah memenuhi. Dan ini bersifat cicilan. Lanjut Bapak Ibu. Untuk pengambilan kegiatan tersebut, mengambil dari buku ajar, atau sebagai contoh di sini mengambil buku ajar atau buku teks, yang dimana kegiatannya tanggal 1 November 2020 sampai 1 November 2023. Begitupun juga untuk publikasi ilmiah yang dimana tanggal terbitnya 1 November 2020 sampai 1 November 2023. Saya tekankan kembali Bapak Ibu, ini contoh kasus yang dimana dia TMT-nya adalah 1 November 2014. Dan ini adalah total kinerjanya. Dan untuk klaim atau pengambilan kegiatan kewajiban khusus ini bisa diambil dari LKD-nya. Jadi tidak ada penginputan khusus. Yang pada intinya adalah Bapak Ibu hanya fokus di laporan LKD-nya saja. Untuk kewajiban khusus bagaimana? Dia akan mengambil juga, akan memfilter di antara 4 pelaksanaan kegiatan tersebut.
atau di bagian pelaksanaan pendidikan dan penelitian khususnya untuk kewajiban khusus, di antara pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian yang memenuhi standar kewajiban khusus akan diklaim juga sebagai item atau kegiatan kewajiban khusus. Sebagai contoh, saya membuat buku ajar misalnya, di mana di bagian pelaksanaan pendidikan, saya sudah membuat buku ajar. Ini seperti ini mengembangkan bahan ajar. Dalam buku ajar itu di mana saya melakukan kegiatannya pada semester ini. Ternyata itu juga termasuk bagian dari kewajiban khusus, syarat dari kewajiban khusus. Maka akan melakukan double claim. Satu diklaim sebagai BKD, satu diklaim sebagai syarat kewajiban khusus. Jadi tidak perlu melakukan penginputan ganda. Tidak perlu juga memilih kategori kegiatan yang khusus untuk kewajiban khusus. Tetapi mengambil dari portofolio yang sudah ada. Seperti itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa jabatan fungsional terakhirnya itu salah atau berbeda, silakan lakukan perubahan data dosen khusus untuk jabatan fungsional. Atau jika TMT tanggalnya itu salah, terutama 1 Januari 1970 yang dianggap oleh kami itu tidak valid, silakan lakukan perubahan data. Perubahan data dosen. Jika sudah dilakukan perbaikan perubahan data, Bapak Ibu tinggal masuk ke menu biodata, lalu di bagian bawah ada update biodata. Ini untuk mengupdate data-data yang baru, terutama jabatan fungsional. Bapak Ibu tinggal klik update biodata, maka jika ada data yang berubah, terutama jabatan fungsional, maka akan melakukan updating. Dan jika misalnya sebelumnya kewajiban khusus asisten ahli, tetapi begitu sudah dilakukan perubahan data dosen menjadi kewajiban khusus lektor, ini akan otomatis melakukan updating. Jika sudah, saya yakin Bapak Ibu tinggal masuk ke menu simpulan. Di menu simpulan ini Bapak Ibu akan ditampilkan dua macam kesimpulan, yaitu kesimpulan kewajiban BKD dan di bagian bawah kewajiban khusus atau kesimpulan kewajiban khusus. Kita akan berfokus di sini dulu Bapak Ibu, di mana bagian simpulan kewajiban BKD. Di sini kami menambahkan ada 4 pelaksanaan kegiatan dan juga syaratnya di mana tidak boleh kosong, khusus untuk dosen tanpa tugas tambahan. Jika dosen yang memiliki tugas tambahan, maka di bagian pelaksanaan pendidikan minimal 3, penelitian pengabdian dan penunjang itu boleh kosong, di mana total kinerja minimal 3 SKS dan maksimum 16 SKS. Sedangkan untuk dosen tanpa tugas tambahan, kriterianya atau syaratnya adalah semua pelaksanaan kegiatan tidak boleh kosong, di mana kriteria pendidikan dan penelitian itu minimal 9, dan kriteria pengabdian dan penunjang itu tidak boleh kosong. Di sini kami menyertakan SKS BKD untuk kegiatan dengan status selesai dan berlanjut atau lanjutkan. Lalu SKS lebih ini untuk kegiatan yang memiliki status beban lebih. Sebagai contoh di sini statusnya menjadi tidak memenuhi, padahal yang lainnya memenuhi berwarna hijau, tetapi di bagian simpulan tidak memenuhi. Dikarenakan apa? Dikarenakan melebihi perundang-undangan di mana dia maksimalnya 16 SKS. Yang perlu dilakukan apa? Bapak Ibu silakan pilih di antara pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Sebagai contoh, di bagian pelaksanaan pendidikan, saya ingin melakukan perubahan. Saya ubah statusnya menjadi beban lebih. Beban lebih, ubah status. Jika sudah berhasil, Bapak Ibu bisa cek lagi di bagian simpulan. Sudah memenuhi atau belum? Ternyata masih kelebihan 7,25 SKS. Berarti Bapak Ibu mungkin cek di bagian pelaksanaan pendidikan, lalu dirubah statusnya sebagai contoh ini menjadi beban lebih. Lalu di bagian pelaksanaan pendidikan mungkin ada lagi yang perlu diubah menjadi beban lebih. Lalu cek di bagian simpulan. Jika statusnya sudah memenuhi, berarti Bapak Ibu sudah boleh melakukan
simpan permanen ada di bawah. Dan di bawah sini adalah syarat kewajiban khusus. Jika kegiatannya sudah memenuhi atau total kinerja, maka akan memenuhi status perundang-undangan khusus dosen. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal klik simpan permanen, lalu ya saya menyetujuinya. Secara otomatis Sistar akan mengkopikan laporan Bapak Ibu menjadi rencana semester tersebut. Dan laporan LKD Bapak Ibu siap untuk dinilai asesor. Baik, itu saja Bapak Ibu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.